Kristen dia. Kristen. Ya, sini sayangin Silakan, ya, silakan. biar ada topik. Ando, Kristen ya, Ando ya. Ya. Kalau Kristen itu, Ando, kalau bekerja itu terus berbuat baik itu mengharapkan imbalan atau tidak, Ando? Kalau untuk berbuat baik itu orang tidak mengharapkan imbalan. Mengharapkan apa? Nggak dengar suaranya. Anda di laut ya, mengharapkan apa? Hanya pelan kali. Mengharapkan amal, mengharapkan apa lagi? Itu yang menghitung amal siapa? Yang mengatakan itu amal atau bukan? Yang mengatakan amal itu Islam, bukan Kristen. Islam. Anda mau memeluk Islam hari ini? Tunggu Tuhan Yesus turun baru peluk Islam. Kalau Anda mau memeluk Islam, kenapa udah kecapean menjadi Kristen? Mana ada dia bilang dia meluk Islam Adi. Ngomong apa dia? Mana ada dia ngomong gitu Bang Adi. Makanya suaramu kuatin Ando. Coba suruh bertanya aja deh, gua nggak denger. Silakan Ando, tanya ke gurunda kami. Silakan. Saya mau tanya, itu yang Islam sembah itu Allah itu kalian tahu nggak Allah itu yang mana sih? Kok sembah yang tidak dikenal? Oke, baik ya saudara ya. Jadi gini, sebelum alam semesta ini diciptakan oleh pencipta, apakah pencipta itu sudah ada? Pap. Ando. Ya, jaringan. Ya, sebelum alam semesta ini diciptakan, apakah pencipta itu sudah ada? Sudah ada, makanya dia menciptakan langit dan bumi karena dia sudah ada. Ini ribut sekali di mana ya? Iya, noise sekali dia Bang. Pencipta langit dan bumi ini sudah ada. Bagaimana kemudian Anda mengatakan sudah ada, sementara pada saat itu tidak ada yang bisa melihatnya? Dia sudah ada, makanya dia ciptakan langit dan bumi itu. Iya, bagaimana cara saudara mengatakan dia ada sementara belum ada yang melihatnya? Bagaimana? Ya, gimana sih? Iya, Anda kan bertanya, kenapa Anda menyembah Allah sementara Allah itu tidak ada, tidak terlihat dan seterusnya. Sekarang permasalahannya adalah sebelum manusia diciptakan, apakah kemudian pencipta itu sudah ada? Kata Anda ada. Dari mana Anda tahu? Sementara pada saat manusia belum diciptakan, belum ada yang pernah melihat pencipta itu. Karena ada tertulis. Loh, yang menulis ini kan manusia, ciptaan. Jadi sekarang gini, yang di Islam itu katanya kata Allah itu emang dengar dari siapa? Jangan samakan dengan Tuhan kami. Anda kan bertanya tuh. Kalau Tuhan kami kan jelas, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Itu kata Kami siapa? Allah yang mengatakan itu. Nah, Allah yang mengatakan, kalian pernah lihat Allah di mana? Nah, sabar dulu. Allah mengatakan, aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran aku di segenap penjuru alam semesta dan pada diri mereka sendiri. Ini perkataan Allah nih. Nah, sekarang kalau Anda menolak itu, yang saya pertanyakan, bagaimana? Jadi gini Pak, ini saya tolak karena apa? Bapak bilang Allah yang mengatakan, tapi Allah sendiri aja Bapak bilang tidak pernah lihat mukanya apa, pernah muncul aja nggak pernah. Terus gimana Allah mau mengatakan itu? Oke. Ini di mana noise-nya ya Allah ya Rabbi? Si Ando itu sama si Ando.
Adon bang, Shoten yang noise bang. Adon, saya mute, kamu habis bertanya di mute dulu ya. Bang Juma jawab ya. Ya. Jadi pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Oleh karena itulah kemudian dia bukan makhluk, maka dia tidak berada di dimensi makhluk. Karena dia tidak berada di dimensi makhluk, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa melihat Allah. Pahami itu. Lalu bagaimana caranya Allah menyatakan dirinya bahwa dirinya ada? Satu, dia menciptakan alam semesta ini. Dengan adanya alam semesta ini, pembuktian bahwa Allah itu ada. Nah, bagaimana kemudian setelah menciptakan alam semesta ini, di atasnya ada yang disebut manusia. Bagaimana kemudian Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluk yang bernama manusia ini? Apakah Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Itu host. Aku bukan moderator sih. Ya. Tolong Ustaz di mute Sofi, aja dulu. tiba-tiba. Iya, di mute aja dulu. Nah, bagaimana kemudian makhluk yang sudah dicipta ini bisa mengetahui tentang keberadaan yang bukan makhluk tadi, yang adalah Khalik? Maka sang Khalik yang maha berkehendak mengutus para nabinya di atas muka bumi untuk memperkenalkan dirinya. Maka Nabi Abraham datang memperkenalkan Tuhannya, Nabi Musa datang memperkenalkan Tuhannya, Isa datang memperkenalkan Tuhannya, baginda Rasulullah Muhammad SAW datang memperkenalkan Tuhannya. Jadi orang-orang beriman itu tidak perlu melihat Allah itu ada atau tidak ada. Karena kenapa? Allah itu sudah pasti ada, karena dia adalah yang menciptakan alam semesta ini. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah sebelum diciptakan alam semesta ini, sang pencipta itu sudah ada? Sudah ada. Tapi nggak ada yang bisa melihat. Ya memang, karena dia bukan makhluk. Tidak ada yang bisa melihat pencipta, karena kita ciptaan. Nah, itu yang menjadi permasalahan di Anda. Kalau Anda mengatakan, kenapa umat Islam menyembah kepada Allah sementara mereka tidak melihat Allah? Nabi-nabi juga tidak ada yang melihat Allah, tidak ada yang melihat Tuhan. Mereka hanya menerima wahyu. Mereka hanya mendengarkan penyampaian tentang Tuhan melalui para nabi. Nabi ini adalah utusan-utusan Tuhan. Mereka lah yang menyatakan tentang Tuhan itu seperti apa dan apa keinginan Tuhan terhadap kita. Kalau ada Tuhan sembahan yang sudah bisa dilihat, itu bukan Tuhan, itu makhluk dia. Makanya sembahan Anda itu berupa manusia, ya karena dia makhluk. Itu bukan Tuhan itu yang Anda tuhankan, dia makhluk. Seperti itu, silakan. Silakan Andon, buka mute-nya. Andon, weh, jangan lupa bernapas. Andon, nangis kok ya? Iya. Saya lagi. Aduh, belajar napas dulu deh. Andon itu Bang Juma udah nanggapin. Silakan kamu tanggapin pernyataan dari Bang Juma. Andon. Enggak loh, kebiasaan mereka Nangis ini kalau kita ngomong mereka copot handsetnya, kebiasaan sama mereka itu. Jadi diulang lagi gitu. Oh, takut mendengarkan kebenaran berarti ya. Iya Bang. Iya. Tengoklah itu kan, pura-pura mati dia, pura-pura murid-muridnya bom nih. Sekarang begini, teman-teman yang dibawa. Ketika kita melihat surat Paulus yang berbicara mengenai pencipta langit dan bumi yang mereka sebut dengan yang maha kuasa lagi kekal. Di dalam bahasa Yunani mereka itu disebut ainoios. Ainoios itu artinya yang kekal, yang abadi, yang hidup ya selama-lamanya, yang ada untuk selama-lamanya. Aionios dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika objek ini kita dudukkan antara Tuhannya umat Islam dan Tuhannya orang Kristen, yang manakah yang pantas duduk di situ? Contoh, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh kematian, yang tidak mengalami kematian. Dalam bahasa Yunani-nya athanasia, artinya apa? Tidak dapat disentuh kematian. Bisa nggak di sini Yesus? Jujur.
Bisa nggak Yesus itu tidak tersentuh kematian? Nggak bisa dong. Tidak bisa, berarti bukan Yesus yang dimaksud di sini. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Yesus gugur. Tidak pernah mati. Siapanya yang tidak pernah mati? Tuhan Yesus. Nenekmu kiper, memalukan. Jadi yang dijadikan mati terkutuk di atas tiang salib itu siapa? Biawak. Itu dia mati sebagai manusia. Dan dia Bagus. Tadi kau katakan dia tidak pernah mati. Makanya dikatakan dialah satu-satunya yang tidak didekati, yang tidak dapat mati, yang tidak dapat binasa. Yesus bisa mati enggak? Nggak bisa. Bisa, berarti bukan dia di sini. Tuhan Anda gugur. Oke? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bisa enggak Yesus tidak terhampiri? Yesus tidak pernah mati, dia mati juga dia bangkit. Ya ampun, rusak. Pabriknya rusak, otak mesinnya Yesus rusak. tidak pernah mati, tapi mati bangkit. Ini ngomong apa sih? Iya, mesinnya rusak. Ini ku bilang tidak mungkin seorang Kristen membahas Bible di waktu yang sama gunakan akal, nggak mungkin. Gila Kitab dulu nih. Ini kitab saudara mengatakan Atanasia tidak dapat tersentuh kematian, tidak dapat ditaklukkan oleh kematian, tidak dapat binasa. Yesus binasa jadi mayat dia. Lalu kemudian bersemayam. Lucu. Yesus tidak pernah jadi mayat. Nggak pernah jadi mayat. Aduh, jangan-jangan saudara lahir dari perutnya bom-bom. Kalau nggak pernah jadi mayat, berarti Yesus dikubur hidup-hidup ya? Aduh, bahaya ini. Gak salah kan teman-teman kalau saya mengatakan mustahil orang Kristen bahas Bible dalam keadaan yang sama gunakan akal, mustahil. Ini Pak, ini saya mau tanya, ini kalau nabi-nabi sebelumnya itu mati bangkit nggak? Kalau tataran nabi di Islam itu dikatakan oleh Al-Quran, jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah, ya Allah. Oh, di mute. Oh, sekarang kalau gue bukan moderator sih. Iya, Dinda Nathan coba ini kasih Bang Handi. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas Tapi diterang. dibuka lagi. Sangat jelas dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan kau mengira para nabi itu mati, jangan. Jangan kau mengira para wali itu mati. Jangan kau mengira orang yang mati di medan perang itu adalah mati jihad karena Allah. Sebenarnya mereka itu hidup. Ayatnya ada, Ali Imran ayat 169. Kalau di agama saudara hanya Yesus yang hidup. Kalau di agama saudara, tapi kami di Islam semua orang yang gugur di jalan Allah hidup, nggak mati mereka. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ini Al-Qur'an yang mengatakan. Al-Quran yang menerangkan, kitab suci kami yang mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Itu Al-Quran yang mengatakan. Oke? Nah, permasalahannya sekarang ketika didudukkan antara Yesus dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sama-sama makhluk. Sedangkan 1 Timotius 6 nomor 16 ini berbicara mengenai hakikat pencipta. Yesus tidak naik kelas dia di sini, nggak bisa. Yesus duduk di sini nggak bisa dia, karena dia adalah makhluk, dia manusia. Sedangkan Tuhan bukan makhluk. Dialah Tuhan satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Yesus tersentuh kematian. Dia pernah menjadi mayat. Berarti dia nggak bisa. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Terhampiri ini adalah aprositos. Artinya tidak pernah tersentuh oleh manusia, tidak pernah tersentuh oleh makhluk. Yesus bukannya tidak tersentuh, malah dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Lalu seorang pun tidak pernah melihat dia. Tidak pernah melihat itu, siapa yang tidak pernah dilihat? Yesus pernah dilihat nggak? Pernah. Dalam bahasa Yunani-nya audeis, artinya mata manusia tidak pernah memandangnya. Tak ada seorang pun yang pernah melihatnya.
Nah, sedangkan Yesus bukan cuma dilihat, nonotnya dipotong, dia dinetein, dia dimandiin, diceboin. Berarti Yesus bukan Tuhan. Dan memang tidak dapat, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagaimana kemudian dikatakan tidak dapat dilihat Yesus sementara dibunuh oleh manusia? Jadi Yesus nggak bisa, Bung. Tuhan Anda itu gugur dia. Jadi jangan Anda mengatakan kenapa umat Islam menyembah sesuatu yang tidak bisa, yang tak terlihat. Karena memang Tuhan itu kaidahnya adalah tak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. 1 Timotius 6 nomor 16, Keluaran 33 nomor 2. Sementara Tuhanmu ninginang. Ada nggak yang tahu bahasa Yunaninya Nina Bobo? Ni ina bobo, ni ina bobo. Bahasa Yunaninya apa tuh? Kalau tidak bobo, Tuhan tidak ngantuk. Oh gitu, ya baguslah. Jadi Yesus yang Anda sembah, yang terlihat ini, itu nggak bisa jadi Tuhan. Jadi Tuhan-Tuhanan boleh, silakan Anda bermain-main dengan Tuhan-Tuhanan Anda. Tapi dia tidak bisa menjadi Tuhan yang sebenarnya, ya. Seperti itu, Bung. Silakan. Gimana tadi bahasa Yunaninya, Bang? Ini napopo. Lupa, nggak hafal. Langsung juga bilang gini loh, Bronda, itu Tuhan mereka itu Tuhan juga bukan, manusia juga bukan. Jadi tengah-tengah mereka itu. Apa bisa? Cari aman. Saya mau tanya lagi nih. Oh, bertanya lagi. Tapi jangan sampai ketabuk lagi ya dari pertanyaan. Ya, lanjut. Saya mau tanya lagi, kalau Muhammad itu Tuhan, kenapa Muhammad mati bisa keracunan? Itu kenapa? Siapa yang mengajarkan kalian, Mbak Nabi Muhammad? Ini kerja. Ini kok Nabi Muhammad jadi Tuhan gimana sih? Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan beliau. Ya saya bilang, Nabi, cuma kenapa dia mati kok? Mati keracunan kan? Masa Nabi Oh, kan? salah. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mati keracunan. Yang mati keracunan itu Tuhan Anda. Mau dalilnya? Dia anggur asam. Nah, itu Tuhan Anda itu mati keracunan. Yohanes 19 nomor 30. Saya bacakan dalilnya ya. Sesudah Tuhan Yesus kita yang Nabi Muhammad yang dituduh. Iya, sesudah Yesus Tuhannya Kristen meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya, maka matilah dia. Nah, mati dia. Ini kalau Anda melihat di terjemahan 2014, setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Wih, sadis sekali dalilnya nih. Keracunan dia. Ini loh, dalilnya sudah jelas kok di situ. Paradidomi itu memberikan, menyerahkan, kemudian melepaskan. Nah, kemudian apa yang dilepaskan di situ? Pneuma, rohnya, meninggal dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dia, kasihan Tuhan kamu ini. Dia keracunan, padahal anggur asam bukannya juga sebotol. Lebih kuat orang yang di lapak tua. Di lapak tua itu orang bisa satu orang minum 1 drum. Kayak bom-bom itu dia minum 3 drum 1 malam. Bisa dia. Bom-bom lebih hebat daripada Tuhanmu. Yesus cuma dijilatin sedikit asam anggur, mampu. Ada yang report Bang Joma ini. Kenapa dia